Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Nur Hidayat. Oh ya, terima kasih sama-sama. Selamat datang juga kepada teman-teman online semua di Cerita Jumat episode ke-9. Jadi pada malam hari ini, pada hari inilah, karena kita nggak tahu kan yang nonton di sana sedang siang, sore, malam, bebas lah gitu. Tapi pada hari ini kita berkesempatan bertemu dengan salah satu pengurus dari yayasan lagi ya, bersama Pak Nur Hidayat, karena beliau sekarang aktif di divisi UPZ Unit Pengelolaan Zakat. Nah, nantinya kita akan bahas tentang keseharian beliau, terus juga keaktifan beliau dalam suatu organisasi, sampai keaktifan beliau dalam membela Palestina. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Jadi gimana untuk ya kesibukan Bapak belakangan inilah, apa yang lagi Bapak kerjakan gitu? Ya saya sebagai karyawan sebetulnya, tetap masih jadi karyawan ya, biasa aktivitas karyawan Pak ini ya, pasukan 85 ya, masuk jam 8 pulang jam 5 gitu, terus dilakukan. Cuma di sela-sela itu biasanya sebelum berangkat mendampingi anak ya biasanya. Kebetulan saya masih ada anak kecil ya, salah satu SD. Oh iya, Pak. Yang masih didampingi, artinya ya tentunya mengajak dia untuk sholat seperti didampingi. Iya. Juga pulangnya. Dan satu lagi aktivitas rutin saya sebelumnya, saya juga selain bekerja, saya ada hobi. Saya ternak ayam saya. Ya, saya sering lihat di status Bapak. Sejak COVID itu mulanya, itu baru tahu saya punya hobi. Ya, akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang. Saya Lebaran kemarin alhamdulillah telur lah. Jual kalau Lebaran tuh ayamnya, kalau sekarang telurnya. Iya. Menetas ya, Pak? Menetas. Oh, kita jual telur aja. Oh, Bapak jual telur dan konsumsi buat anak. Jadi saya ada 2 kandang. Selain ayam saya juga punya lele. Jadi memang Bapak senang beternak lah. Itu aktivitas pagi di kandang. Iya. Terus bekerja pulang ke kandang lagi. Malam ya. Gitu. Karena memang ya mungkin sudah dari dulu kali Pak ya, dari Bapak masih kecil senang keluarga, dari orang tua senang beternak gitu. Kalau orang tua itu kan biasanya petani ya, dulu petani, artinya dia berladang, sehingga ada hewan. Cuma saya dulu nggak tahu kalau saya tuh senang. Gimana itu? Ceritanya itu di waktu zaman pandemi, itu karena kebetulan istri saya itu mengajar, karena pandemi kan tidak mengajar. Nah itu ada tugas anak-anak itu memelihara ayam. Ya, anak-anak itu satu ayam. Nah kebetulan dibawa tuh ke rumah 10 ekor. Nah saya pikir ya udah ini saya coba rawatin. Iya. Karena waktu anak saya masih kecil, saya untuk menghindari gadget, handphone tahu. Oh iya benar. Saya buat aktivitas kesibukan dia berinteraksi dengan ayam. Iya, jadi memang Bapak itu lebih ke arah mengenalkan anak buat aktif dengan lingkungan. Betul. Jadi yang enggak ya mungkin itu konsep orang tua berbeda-beda gitu ya dengan yang lain. Cuman Bapak lebih mengenalkan untuk anak itu bisa aktif dengan lingkungan. Betul. Jadi dia tidak ke gadget terus lah. Betul. Ya mungkin beberapa sewaktu-waktu adalah untuk hiburan. Tapi memang diaktifkan untuk bisa mengenal lah lingkungan seperti itu. Pandeminya selesai, berlanjut jadi hobi gitu. Itu ya betul itu sudah menghasilkan juga sih. Menurut saya bagus juga sih Pak. Ya kan artinya ya dalam kalau mungkin untuk menghasilkan kan lebih ke final di belakangnya. Iya. Tapi kan tujuan utamanya kan tadi hobi, mengisi waktu luang karena lagi COVID itu kan. Betul. Terus juga ya mungkin ada kegiatan baru lah, mengisi kegiatan baru. Betul. Seperti itu sih. Ya selain juga selain yang sifatnya rutin tadi ya aktivitas ya di masjid juga sama di lingkungannya. Iya. Terus Bapak itu kan kalau kita lihat tadi ya dari segi tadi tentang background kegiatan Bapak, terus juga tentang background keluarga yang memang dulunya aktif atau ya kegiatannya memang beternak segala macamnya.
Tapi kita ngebahas hal sedikit lainnya mengenai ya latar belakang pendidikan Bapak lah. Gitu. Ya saya itu SD, SMP, SMA biasa ya kayak gitu. Iya. Nah terus kuliah saya di di ekonomi ya sebetulnya. Jadi nah tidak ada background pesantren sebetulnya, cuma di SMA itu kebetulan ada rohis, saya ikut rohis, rohani Islam. Bapak aktif di organisasi nah itu sebetulnya nggak sengaja itu, cuman aktif itu nggak sengaja karena kangen aja sholat duha, karena dulu waktu di SD SMP pernah. Akhirnya di sana datang ke musola pas lagi ada pemilihan pengurus rohis, jadi saya kecebur lah di situ, jadi nggak sengaja sebetulnya. Tapi alhamdulillah kecebur yang baik gitu ya. Betul. Di sana di rohis itu di SMA saya dikenali dengan Islam ya, mengenai Islam, membuka wawasan, terus belajar sampai kuliah, sampai terus sekarang terus berhasil di situ. Jadi banyak pencerahan dari sana, gitu ya. Akhirnya terlibat pilihan kegiatan juga, akhirnya ya sesuai dengan nuansa pemahaman yang dibangun di sana. Betul. Sekarang seperti itu. Betul. Yang akhirnya yang tadinya dari rohis ke bawah yang tapi kalau misalnya dari kita ngeliat itu kan tadi Bapak bilang rohis itu kan kecebur dengan dalam hal yang baik. Tapi memang mungkin ya sebelumnya Bapak sudah aktif lah gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang berkonteks tentang keagamaan. Iya. Kalau jadi gini, sebetulnya kalau aktif itu mulai di SMA. Kalau di SMP itu ya kita biasa kan masih main-main, dan justru mulai SMP itu saya dekatnya sama anak-anak yang sedikit tanda kutip badai kayak gitu. Jadi ya SMP itu yang namanya kalau sekarang apa namanya, dulu tuh cimeng gitu. Kayak ganjek, teman-teman saya tuh pada itu, saya seneng sama bergaul sama itu, walaupun saya nggak ikut. Jadi memang Bapak senang kebersamaannya. Iya. Tapi yang untuk arah-arah yang negatif enggak. Alhamdulillah masih dijaga. Masih terjaga. Gitu. Ketika di SMA baru saya mulai di SMA start. Kalau belajar agama secara umum ya namanya Betawi kan sini ya pasti ngaji lah kita. Dari kecil yang ngaji itu umumnya masyarakat di sini tumbuh kayak gitu. Memang udah terdidik atau ya lingkungan sudah mendukung lah gitu ya. Sampai akhirnya Bapak mulai ikut kegiatan-kegiatan yang aktif banget itu kan di SMA itu tentang rohis itu. Yang akhirnya terbawa lah masuk ke remaja masjid. Gitu. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Jadi karena bekal itu, nah akhirnya kita terdorong kan buat aktif betul. Dan dari situ mulai SMA saya udah mulai aktif di sini kegiatan di masjid. Mulai dari itu dulu kita dari seksi namanya media Mading, majalah dinding, kita kerjanya cuma nempel-nempel informasi. Nah di situ mulai masuk organisasi mulai masjid, kemudian saya di beberapa mungkin naik jadi di pendidikan dan dakwah sampai akhirnya saya pernah menjadi ketua umum Ormas Bara. Gitu. Oh Bapak pernah jadi ketuanya? Iya. Itu di tahun berapa tuh Pak? 2000-an awal kan? 2000-an akhir kali ya. 2000. Saya kan SMA 295, kalau tahun 2000-an lah, sekitar 2000-an. Iya. Berarti memang Bapak mungkin setelahnya Pak Haji Dadan kali ya, karena kan kemarin pernah disebutkan tuh sama Pak Sukirman, Pak Samsu. Jadi setelah Pak Haji Dadan, waktu Pak Haji Dadan itu jadi ketua, saya jadi wakilnya. Jadi setelah beliau masa habis, saya naik jadi ketua umumnya. Iya. Karena mungkin sudah berpengalaman, sudah ya artinya sebagai wakil kan ikut tahu gitu, aktif gitu kan ya. Nah, saya rasa memang di remaja Masjid Ibaitur Rahman ini, Ormas Bara ini bagus ya ininya karir organisasinya. Bayangin saya dulu dari anggota Mading, terus jadi ketua pendidikan dan dakwah, terus jadi sekretaris wakil ketua, ketua. Jadi memang ada jenjang jenjang jabatan. Dan organisasi cukup iya. Bagus sekali memang kalau iklim ini bisa dipertahankan ya dari Masjid seperti itu, dan akhirnya ini kepake banget gitu di dunia kerja gitu, membangun organisasi dan diri masyarakat. Betul. Ormas Bara ini bisa jadi era implementasi ya, jadi berorganisasi bermasyarakat bersosial dengan tertib seperti itu. Betul. Karena memang sebagai pembelajaran juga, gitu kan, pembelajaran buat kita aktif di organisasi yang akhirnya terbawa lah ke lingkungan, gitu. Yang tadinya misalnya itu kan regenerasi ya. Betul. Yang tadinya mungkin Bapak tadi sebelumnya dari Ormas Bara, sampai akhirnya Bapak masuk ke DKM juga, masuk ke yayasan. Sama lah seperti orang-orang yang orang-orang tua yang sebelumnya masuk ke podcast gitu kan. Iya. Itu
kan ceritanya sama gitu dari yang ke Mas Bara masuk ke DKM masuk ke yayasan. Jadi secara organisasi memang ada jenjangnya, iya, regenerasinya. Di kita ini bagus lah seperti itu. Betul. Jenjang-jenjangnya. Betul. Hilirisasinya. Oh, ya. Gitu. Terus mengenai tadi ya tentang Mas Bara, terus juga keaktifan Bapak dalam organisasi di di SMA tentang Rohis, terus juga mulai aktif terjun juga di Mas Bara. Sampai akhirnya Bapak itu kalau saya lihat-lihat ya beberapa kali Bapak aktif juga di kegiatan aksi Palestina gitu Pak. Itu gimana Pak? Jadi sebelum sampai ke Palestina ya, jadi kita itu kan dibangun, jadi kita di SMA, kuliah juga, saya di LDK juga ada gitu. Jadi memang kita dibangun pemahaman. Pertama itu bukan serta-merta kita ikut-ikutan gitu. Oh iya. Jadi dibangun pemahaman. Di sana kita dibangun terhadap kepedulian terhadap umat gitu, namanya Qadriyatul Ummah. Jadi kita tidak hanya memikirkan kita sebagai remaja waktu itu belajar gitu, sendiri, ngurus diri sendiri, tapi juga kita bagaimana berpikir kondisi umat yang lain, kondisi umat yang terdekat ataupun yang di luar sana, itu kan bagian dari umat muslim juga. Betul. Dan kita juga dikasih tahu kan bahwasanya Muslim itu kan seperti satu tubuh gitu kan. Jika ada satu yang sakit maka yang lain akan merasakannya. Betul. Gitu. Dan kalau sekarang kan Palestina gencar ya, karena memang medianya sudah cukup banyak yang terbuka, informasi begitu luas bersedia sama. Dulu kan sangat sedikit sekali. Dan sebelum Palestina dulu ada namanya Bosnia, yang cukup hangat, cukup di Indonesia ini ya. Genosida juga waktu itu. Nah itu saya juga sudah ikut. Lumayan viral lah waktu itu. Nah terus makanya Indonesia kan bikin masjid di sana ya. Nah kepedulian yang lain selain Palestina juga kita waktu itu remaja masjid ya, dengan semangat tadi ya membantu permasalahan, kita juga peduli terhadap di Indonesia sendiri. Karena waktu itu ada bencana banjir, itu daerah itu hampir nasional tuh banjir. Nah kita mengumpulkan bantuan-bantuan di sekretariat remaja masjid. Jadi kita buka pelang gitu, terima bantuan dari pakaian layak pakai, bahan makanan, dan kita kirim langsung itu ke daerah Bebelan Bekasi. Waktu saya ikut tuh network besar. Itu kita bekerja sama remaja-remaja di Depok 2. Nah pusatnya di Baitur Rahman. Jadi remaja masjid itu Baitur Rahman jadi sentral buat kepedulian terhadap sosial gitu. Nah termasuk juga akhirnya di Palestina. Nah Palestina ini memang sejak dulu kalau kita dapatkan informasi kita menghadirkan Save Palestina, Baitur Rahman memang jadi sentral juga untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Banyak pusat lah, jadi pusat. Motornya remaja masjid. Betul. Jadi motor masjid kita ngadakan bisa Ramadan gitu kan, kita undang bekerja sama dengan ini ya, lembaga yang punya akses ke sana. Sana kita undang, dikasih video-video bagaimana perkembangan Palestina. Gitu. Nah mulai dari situ ya terus akhirnya saya mengikuti lah kayak gitu. Jadi memang bangun dari kesadaran. Nah, alhamdulillah sekarang begitu informasi terbuka ya kita jadi lebih banyak, dan ternyata orang jadi lebih tahu banyak. Dulu sedikit dulu tuh ya tidak terbuka seperti ini. Jadi informasi terbuka itu langsung hati-hati banget gitu. Kalau sekarang kan terbuka, dan sekarang alhamdulillah Palestina sudah bukan menjadi milik umat Islam saja, tapi isu Palestina menjadi isu dunia. Kita lihat sendiri bagaimana justru di negara Eropa, bahkan di Cina itu menjadi peduli dengan Palestina. Betul. Saya juga melihat itu di beberapa negara lain gitu ya. Karena memang kan kalau yang saya lihat dan saya dapatkan informasinya juga, itu kan bukan untuk menyerang satu agama gitu kan. Karena kan itu termasuk udah bagian dari kemanusiaan ya Pak. Betul. Jadi gini, sekarang ini isu Palestina itu setidaknya kalau buat kita di Indonesia itu ada 3 alasan kenapa kita mesti peduli Palestina. Yang pertama jelas kita sebagai seorang Muslim, tadi ya, Muslim itu bersaudara. Jadi kalau kita nggak peduli, kita dipertanyakan Muslimnya gitu kan. Yang kedua, undang-undang kita itu di Undang-Undang Dasar 45 itu kan menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah di Palestina itu sebetulnya adalah penjajahan. Israel menjajah Palestina karena Palestina dulu ada. Justru Palestina itu mempersilahkan Yahudi itu masuk. Akhirnya tapi
pendatang ini justru malah mengusir tuan rumahnya dengan mau mengambil alih gitu. Yeah. Nah ini penjajahan. Nah ini justru ketika kita peduli, justru kita sedang mempraktekkan amanah undang-undang kita buktikan. Betul. Yang ketiga adalah karena misalnya isunya jadi isu kemanusiaan. Jadi kalau yang namanya bagaimana ini kan Israel itu menghancurkan Palestina, hancur-hancurnya bahkan bayi-bayi yang baru lahir pun di sana. Jadi betul. Kalau yang namanya manusia tentu dia tergerak. Nah ini dibuktikan lagi dengan orang-orang Eropa yang notabene bukan Muslim itu sangat peduli dan bahkan dia ini memperjuangkan bahkan remaja-remaja mahasiswa di sana kan dan mau berkonfrontasi dengan pemerintah yang pro Israel. Jadi mereka benar-benar berjuang seperti itu. Nah, apalagi kita yang notabene Muslim, gitu justru sangat aneh. Harusnya ikut tergerak lah gitu. Justru sangat aneh kalau misalnya kita bahkan tidak peduli sama sekali itu usaha. Betul. Aneh sekali. Artinya begitu dunia sudah ke sana malah kita nggak masuk orang nggak tahu. Betul. Tapi memang alhamdulillahnya ya Pak, di Masjid Merah ini kan, terutama di Remas Baranya lah, alhamdulillah ikut tergerak Pak, karena kemarin kita baru aja melaksanakan itu dia untuk menggalang dana. Satu aksi kepedulian dari remaja ini bagus sekali, positif sekali. Betul. Dan ini memang mesti dipertahankan, dilanjutkan gitu ya. Nanti tidak cukup berhenti sampai situ menurut saya. Jadi ini alhamdulillah ini sudah ditunjukkan oleh remaja dan dilakukan lagi, dan tentunya nanti bisa bentuk-bentuk yang lain ya, karena memang kita tidak mungkin membantu dengan datang ke sana doang gitu. Betul. Kita yang bisa lakukan adalah membantu dengan mengumpulkan potensi umat yang berupa donasi gitu, yang kita titipkan nanti kita salurkan lagi dengan lembaga-lembaga yang langsung datang. Bagian dari kemudian yang cukup besar. Betul. Ya kalau misalnya memang kita ngebahas tentang tadi Palestina mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang tergerak gitu kan. Tapi pendapat Bapak gitu ya untuk saat ini gitu kan, mungkin banyak remaja-remaja, komunitas-komunitas, masjid-masjid yang juga aktif gitu. Tapi mungkin dari pendapat Bapak sendiri gimana untuk perkembangan sekarang? Yes, bagus ya memang ya dengan keterbukaan informasi seperti ini sebetulnya kita remaja-remaja masjid khususnya juga yang ada di kita ya di Remas Bara itu kita bisa melihat aktivitas kepeduliannya itu di remaja-remaja lain. Memang cukup masif ya. Cuma kan tantangan sekarang ini kita dihadapkan oleh dunianya remaja. Remaja pada umumnya, pemuda umumnya adalah disibukkan dengan belajar, fokus belajar, tidak peduli sama lingkungan dan sama apalagi dunia Islam. Yang kedua, yang sudah kuliah ataupun sudah bekerja ada sibuk dengan mencari cuan. Gitu. Jadi sibuk dengan dirinya. Nah, ini justru bagaimana nanti remaja ini bisa membuat mungkin kalau sendiri dia akan reda, membuat kelompoknya, membuat organisasinya itu menyisihkan waktunya untuk membicarakan sedikit tentang kepedulian ini kayak gitu. Akhirnya di sela-sela obrolannya di tema-tema itu disisihkan. Kemarin kita sudah donasi apa lagi nih gitu. Jadi ide-ide itu tetap dipelihara. Banyak teman-temannya dan ini sekarang bagus ya sebetulnya iklimnya. Jadi memang jangan saya berhenti menurut saya sih. Dan karena memang belum selesai permasalahan di Palestina itu. Ya memang itulah yang ya kita secara bertahap gitu ya. Tapi itu udah menjadi nilai bagus lah untuk remaja yang udah tergerak gitu kan. Terutama masjid yang memang kita udah beberapa kali alhamdulillah juga kalau kita ke sekretariat itu ada beberapa piagam-piagamnya yang memang menjadi bukti kalau kita sudah melakukan beberapa kali penggalangan dana. Yang alhamdulillahnya itu turun ke remaja sekarang yang ikut tergerak juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi Bapak lagi itu tentang harapan Bapak mengenai peran remaja dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan yang saat ini gitu Pak. Harapan Bapak tuh bagaimana gitu? Ya remaja karena sembilan karakter remajanya ya dia kan dinamis ya seperti itu. Jadi tetaplah dinamis, artinya gini, yang jelas ikuti informasinya seperti itu dan lakukan aksi itu ya secepatnya, artinya gini, buat ide-ide perkembangan yang ada dengan kemasan yang
tentunya bisa menarik gitu ya. Iya. Jadi kalau terkait dengan kepedulian kemanusiaan ini khusus dengan Palestina, ya berarti nanti misalnya aja menggandeng dengan tokoh-tokoh atau public figure yang betul. Apa namanya sepaham gitu kan, jadi skopnya bisa skop kota, skop nasional, silakan. Maksudnya itu bisa mengikut kreativitas. Jadi adakan kajian pertemuan seperti itu. Di samping juga tentunya bukan kepeduliannya aja, tapi pemahamannya juga perlu dibangun. Gitu. Jadi bedanya apa? Kalau peduli tanpa pemahaman itu nanti kita nggak tahu arah. Jadi kita mau ikut tren aja gitu. Betul. Padahal bukan itu. Jadi bagusnya bergerak dengan pemahaman. Betul. Kalau juga ada apa namanya, ada sebuah ruang ataupun acara kegiatan yang membangun pemahaman terhadap isu kemanusiaan Palestina. Betul. Jadi kayak gitu. Ada ruang itunya, ada acaranya, tapi juga ada bentuknya. Itu menurut saya itu lebih penting juga. Ya seperti yang tadi Bapak bilang juga kan, artinya dari pengalaman Bapak aja yang mengikuti aksi-aksi gitu kan, di awalnya itu Bapak nggak hanya buat ikut-ikutan gitu kan, nggak hanya aktif sebagai ya ikut-ikut aksi gitu, tapi Bapak juga dibina juga sebelumnya tentang pemahamannya apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan di Palestina, sebenarnya terjadi apa gitu kan, yang itu kan yang akhirnya timbul kita memerlukan pemahaman itu dulu sampai akhirnya kita masuk ke dalam, terjebur ke dalam aksinya gitu. Jadi kita paham situasinya. Gitu. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lagi, Pak, saya mau sampaikan ada beberapa produk yang lagi kita pasarkan juga nih. Tapi nggak apa-apa, Bapak sambil makan silakan, sambil minum silakan. Siap. Jadi yang pertama ada parfum, Pak. Ini dari Royal Series. Nah, yang ini itu dia khusus buat perempuan. Sama satu lagi di samping Bapak itu ada Black Series. Dia khusus buat laki-laki. Gitu. Nah, kalau yang di samping Bapak itu harganya 55.000, Pak. Satu kotaknya isi 4. Gitu. Tapi kalau misalnya satu ini hanya 45.000. Dia isinya 3. Satu paket gitu. Nah, ini 45.000, ini 55.000. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Bapak ya tertarik buat ikut memesan, nggak usah langsung ke link deskripsi, bisa langsung ke WA saya. Gitu. Tapi kalau teman-teman online mungkin nanti mau ikut memesan dan mau mencoba dari produk-produk di parfum di display di sini, bisa langsung nanti cek link di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, kita lanjutin lagi, Pak. Oke. Sekarang mungkin tadi kita udah bahas mengenai dari yang keaktifan Bapak di remaja. Dari rohis, dari kegiatan-kegiatan Islam, sampai akhirnya tadi Bapak juga bilang kalau kita regenerasinya bagus di masjid ini gitu kan, di Masjid Merah yang tadinya Bapak Remas Bara jadi ketuanya sampai Bapak masuk TKM, sampai akhirnya Bapak di yayasan sekarang juga ikut tergabung, terutama di periode ini sebagai divisi zakat UPZ. Unit pengelolaan zakat. Nah itu gimana tuh, Pak, penggambaran Bapak mengenai unit pengelolaan zakat? Silakan. Ya, di Baitur Rahman ini, di Yayasan Masjid Baitur Rahman, zakat itu masih bagian dari unit ya, unit pengelolaan zakat. Dan ini juga menentukan ruang lingkup kerjanya gitu. Nah, kalau di umumnya, kalau yang kita lihat di sudah lembaga-lembaga zakat itu bisa mempunyai dia yayasan sendiri justru. Nah, kita bagi unit. Jadi dari unit itu juga menggambarkan ruang lingkup kerja dan ruang lingkup wilayahnya. Nah, tapi memang walaupun kita sebagai unit pengelola zakat, kita tetap berupaya untuk menyampaikan ya, mengelola dana umat untuk umat lagi. Kita seperti itu. Betul. Karena koridor zakat dan zakat ini sebetulnya sudah jelas aturan fikihnya, jadi nggak terlalu fleksibel. Jadi sudah ada. Jadi ya harapannya sih sampai saat ini saya masih mempelajari karena di zakat ini bagaimana unit pengelola zakat ini walaupun unit tapi pengelolaannya itu bisa seperti lembaga-lembaga zakat yang profesional kayak gitu. Gitu. Ini betul. Memang butuh waktu, butuh belajar ya seperti itu. Betul. Nah, yang sekarang ini kita event kegiatan zakat itu baru tahunan sifatnya. Kita baru hanya mengelola dana
disifat di Ramadan, dan zakat fitrah, fitrah, dan jika ada zakat mal itu pun kita dapatkan di situ. Itu untuk pengumpulannya. Kita belum membuka secara masif ya, secara program untuk kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Seperti itu. Dan untuk distribusi zakatnya ini pun memang kita utamakan karena kita kan di sini unit itu wilayah yang ada di sekitar Baitur Rahman. Betul. Ada melewati 4 kelurahan ya, ada beberapa daerah di 4 kelurahan itu fokus utama dari mustahik kita. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kita membicarakan tentang zakat, artinya kan ada yang namanya tadi mustahik ya, yang menerima zakat. Kita bisa bilang kalau itu adalah tepat sasaran atau tidaknya. Tapi gimana itu tantangan dari ya Bapak menerima tantangan itu gitu? Lebih ke arah bagaimana kita kebijakannya untuk tepat atau enggak nih menerima sasaran maksudnya. Nah, itu Bapak gimana Pak? Mengerjakannya lah gitu. Ya kalau umumnya kita itu mustahik kita yang menerima. Kalau yang menerima sih pasti banyak ya. Kalau kita buka umum pasti semuanya mengajukan diri. Tapi memang betul untuk menjadi tempat sasaran itu memang menjadi tantangan sendiri. Cuma memang kalau di zakat itu pertama kita lihat dari 8 zakat itu jelas penerimanya 8 asnaf. Betul. Pertama dia masuk 8 asnaf apa enggak gitu. Kayak gitu. Jadi kita filternya itu dulu. Jadi kan ada 8 asnaf ya, yang paling banyak itu kalau di kita itu berarti di du'afa palingnya di du'afa gitu. Nah, paling itu segmen ada di situ kan. Ketika itu tidak ada karena memang kita zakatnya ini masih terbatas, akhirnya kita mau tidak mau jadi ada prioritas. Jadi ada tadi menentukan gitu. Nah, untuk tepat sasaran biasanya kita berkoordinasi dengan lingkungan pastinya betul seperti itu. Jadi kita menggali siapa yang minta referensi dari lingkungan RT RW gitu, siapa yang tepat diberikan seperti itu, dan baru kita distribusikan. Dan kita pun karena kita belum punya istilahnya kelengkapan diri, kita distribusi juga minta bantuan dari lingkungan juga seperti itu. Artinya tetap berkoordinasi dengan lingkungan sekitar yang gitu tahu kan. Memang yang tahu pasti lingkungan gitu. Si A membutuhkan nggak, si B membutuhkan nggak, si A tepat sasaran nggak gitu kan, segala macamnya. Tadi Bapak bilang maksud ke 8 asnaf itu. Betul. Tapi memang kalau dilihat dari tadi tentang bagaimana Bapak bisa mengerjakan atau mendistribusikan secara tepat sasaran. Tapi kalau dilihat dari program Bapak, karena kan Bapak sudah berjalan selama 3 tahun per Juni ini, gitu. Mungkin sebelumnya Bapak pas diamanahkan menjadi divisi UPZ gitu kan. Ada program-program yang Bapak sudah terencanakan lah gitu. Ada nggak yang sudah terrealisasikan? Iya. Yang sudah itu ya kita kan punya program distribusinya itu ya, kita punya ini kan punya binaan yatim duafa ya, duafa. Nah itu kita memang akhirnya support buat event-event dan zakat itu disalurkan buat yatim duafa tersebut. Kita sudah lakukan itu dan sebetulnya kita ada satu lagi yang harapan saya ingin memberikan kepada guru-guru ngaji ya. Ini belum terlaksana, cuman masih ada saya masih belum berupaya untuk mencari konsep yang tepat untuk memberikan kepada guru-guru sebagai sabilillah ya berarti ya. Di luar Ramadan kita berikan. Nah, sebetulnya juga karena ini terkait dengan keuangan, kita di sini saya masih mencari konsep yang pas gitu, bagaimana zakat ini jangan hanya ada di Ramadan saja untuk pemberitaannya. Betul. Ya barangkali tergantung, kita bisa juga sebutnya dompet Palestina gitu. Cuma karena kita perlu koordinasi nih nanti. Palestina bagaimana bukan sekedar event tapi memang ada seperti itu. Jadi artinya momen-momen itu yang perlu ada keinginan tapi perlu dikoordinasikan. Itu yang masih saya harapannya dari sembari pasti ada. Betul. Perjuangkan. Jadi memang Bapak ingin menjadikan UPZ unit ya. Tadi Bapak bilang juga bukan hanya sekedar pendistribusian zakat yang biasa dilakukan di masjid-masjid ya. Tapi Bapak sudah banyak lebih ke banyak menaruh pemahaman dari luar gitu kan, yang Bapak pelajarin di luar
tentang bagaimana cara pengelolaannya gitu. Bapak lakukan di sini, terapkan di sini. Iya, jadi seperti itu. Yang akhirnya nantinya dengan Bapak terapkan itu yang sesuai ya, semoga bisa lebih berkembang lagi untuk zakat, memberikan manfaat buat orang. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara gitu tentang zakat, itu kan identiknya sama bulan Ramadan gitu kan. Dilakukan dimanapun, yang itu juga yang pemahaman yang saya tahu. Pas masih kecil gitu kan, identik sama bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya memang dia nggak berjalan, bukan gitu, maksudnya lebih ke arah bagaimana bisa dilakukan setelah atau selama tahun full gitu ya. Sepanjang hari, sepanjang bulan gitu. Nah itu Bapak lebih mengarahkan apa ya namanya ya, planningnya Bapak bagaimana itu Pak, program-programnya maksudnya? Apakah untuk ya seperti lembaga Basnas kah, penerimaan semua yang tergantung ya, lebih ke arah bencana gitu kan, bisa segala macam apakah seperti itu Pak? Iya, jadi kan model-model kegiatan di zakat ya, badan pengelola zakat itu banyak sebetulnya. Cuma ya kita cari yang customnya pas buat masjid nih, gitu. Karena ini tergantung akhirnya struktur organisasi juga, gitu kan. Jadi karena kita unit di bawah yayasan gitu kan, tidak sendiri ya, sementara yayasan juga punya unit ini kan ada masing-masing ruang lingkupnya. Jadi tidak serta-merta kita mengumpulkan misalnya dana tadi ya, dana kepedulian dan sebagainya, itu lihat dulu di unit lain ada apa enggak gitu. Akhirnya juga jangan sampai nanti seolah-olah masjid itu banyak informasi dana tapi sebetulnya sama aja dengan proyek yang sama. Itu jangan tantangannya seperti itu. Jadi perlu ada kesepahaman dulu tuh di internal gitu, yang ini kita perlu bangun bareng-bareng sepahaman itu. Jadi nanti ada jelas nih, ini couplingnya wilayah untuk pendanaan di wilayahnya mana seperti itu, tapi untuk programnya ada di mana. Jadi perlu jelas. Nah itu yang perlu betul memang pengelolaan ini banyak sebetulnya dana-dana umat yang bisa selaku mesti dikelola ya, selain zakat yang sifatnya Ramadan, tapi kan ada juga zakat yang profesi yang sifatnya bulanan kita bisa gali gitu. Ataupun nanti ada orang yang berwakaf misalnya, atau yang zakat ya bisa jadi zakat mal yang memang nggak ada Ramadan gitu kan, juga. Atau tadi event-event sifatnya gitu. Jadi kalau kita ada kegiatan yang kalau yang ada kegiatan yang sifatnya diuntukkan ke 8 aspek tadi, bendera zakat sama itu. Contohnya kita mau ngadain misalnya bingkisan sekolah nih ya, kita lagi bingkisan sekolah dengan buat anak duafa yatim. Nah, kita bisa buat flyernya, kita buat itu buat sifatnya project gitu kan, kontribusi jemaah buat terlibat. Nah, seperti itu. Dan kalau itu namanya nanti pengelolaan dana yang sifatnya terdefinisi ya, artinya udah lebih terarah lah ya project itu. Jadi dana itu project itu, jadi memang sesuai dengan itunya. Saya pelajari seperti itu, dan itu memang kita belum lakukan, tapi saya harapkan ke sana yang memang nih tadi ya, kita butuh fokus gitu. Betul. Nah itu yang perlu dibangun. Kalau kita udah punya modal satu, nanti isolasi bisa lebih berkembang lah. Kita memang belum coba nih. Nah itulah yang akhirnya dari penjelasan Bapak tadi, yang akhirnya bisa kita simpulkan bahwa itulah bagaimana cara Bapak bisa menambah atau lebih mengarahkan kepada menyebarkan trust ya, kepercayaan kepada masyarakat. Terus juga bisa menambah orang-orang yang ingin berzakat lah gitu di setiap tahunnya, karena kan kita masih proses dalam setahun sekali. Yang artinya di setiap tahunnya mungkin harapannya bisa berkembang, bisa menambah terus orang-orang yang berzakat, seperti itu. Jadi untuk ada pertanyaan terakhir sebagai kata-kata penutup dari Bapak nih, sebagai penutup dari podcast kita. Harapan Bapak, pesan Bapak untuk remaja, untuk masjid atau untuk lembaga-lembaga komunitas ya, terutama Remasbara lah, untuk bisa membangun koneksi dengan umat-umat baik spiritual maupun sosial, itu gimana Pak? Ya, ini sesuatu remaja ya. Remaja yang pertama, kalau buat remaja yang pertama terus belajar sebetulnya. Terus belajar, jangan berhenti belajar.
walaupun tidak di lembaga formal. Ini penting banget ya, belajar dari manapun, semangatnya harus ada, belajar, jangan pernah berhenti. Yang masih sekolah, apalagi yang kuliah, yang sudah bekerja ataupun sedang beraktivitas wira swasta, belajar terus, jangan berhenti, termasuk belajar berorganisasi di organisasi ataupun di atas mana-mana pun. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi ya, belajar organisasi itu dengan tertib gitu. Artinya remaja itu kan identik dengan dinamis dan kreatif, gitu kan. Gitu. Nah ini ditunjukkan di dalam berorganisasi. Gitu. Artinya tidak remaja itu justru bersifat nanti inisiatif gitu, tidak menunggu gitu, tapi mengusulkan gitu. membuat program lah, kreasi gitu. Ini saya satu podcast ini salah satu contoh yang kreatif sebetulnya kan. Jadi buat di sini di Baitur Rahman ini hal yang baru, menarik menurut saya, kreativitas, dan ini terus model-model seperti inilah yang ditunggu dari remaja. Jadi bukan melaksanakan PBI saja gitu gitu. Tapi panitia. Kepanitiaan, tapi kreatif, buat ide, dan tentunya ide itu datang ketika ngumpul. Gitu. Betul. Ngumpul, jadi perlu ada sebuah seminggu sekali atau sekali ngumpul yang agak serius sedikit gitu ya. Ada outputnya lah kayak gitu ya. Ini bagus banget, ini salah satu contohnya, dan itu terus dipertahankan. Mungkin dua itu saja, dan nanti ke depannya tinggal dikembangin aja yang sudah terjadi ini, insya Allah nanti akan ya tentunya tadi ya regenerasi penting juga. Ketika sudah berhasil, yang tadi diajak adik-adiknya untuk melakukan hal yang sama. Betul. Untuk regenerasi ke depannya lah. Karena kan yang pastinya sekarang posisinya sebagai remaja akan berusia seperti itu. Beda lagi tantangannya. Betul. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayat. Terima kasih buat pembahasan malam hari ini. Terima kasih buat pembahasan di podcast kita ke episode 9 ini Pak. 9 ya, udah ke 9 rasanya. Terima kasih banyak. Jadi kita udah banyak bahas tadi bersama Pak Nur Hidayat, terutama dari hobinya beliau, terus juga kesehariannya, sampai akhirnya keaktifan dalam organisasinya, sampai beliau menjadi Biro Zakat Divisi Unit Pengelolaan Zakat UPZ. Dengan keaktifannya beliau aktif di kegiatan aksi bela Palestina, yang alhamdulillah kegiatan-kegiatan beliau insya Allah positif dan bermanfaat untuk seluruh dan semuanya, seperti itu. Insya Allah. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nur Hidayat, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kesempatan kita bisa banyak bahas pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian yang kita bisa bahas pada malam hari ini, dan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.